Om Swastiastu, perkenalkan nama Syani Putudia Asyana Putri, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 2. Seperti tugas yang sudah Ibu berikan, di sini saya akan menjelaskan yang pertama apa itu COVID-19, yang kedua bagaimana cara pencegahannya, dan yang ketiga bagaimana tanggapan saya terhadap situasi kondisi saat ini. Nah, yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang sistem pernafasan manusia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, orang yang terinfeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Nah, virus ini sangat cepat menyebar. Penularannya hanya melalui air atau cairan yang keluar dari tubuh penderita. Nah, bila kita tidak sengaja menghirup atau menyentuh cairan itu, maka kita juga akan tertular. Nah, adapun beragam gejala-gejala umum yang ditimbulkan dari virus ini. Yang pertama bisa batuk, yang kedua flu, yang ketiga demam, dan yang keempat sesak nafas atau yang lain-lain. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah tertularnya virus corona ini, dan tentunya sesuai anjuran pemerintah. Yang pertama, hindari keluar rumah jika tidak berkepentingan. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan kita untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Jadi, yuk kita sama-sama di rumah. Nah, yang kedua, mencuci tangan minimal 20 detik, sering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir. Jadi, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Dengan lagu ya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku tangan, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Nah, mudah kan? Yang ketiga, jika kita berada di luar rumah, jangan lupa perhatikan jarak sosial ya, atau social distancing. Perhatikanlah jarak dengan orang lain minimal sekitar 1-2 meter. Kenapa itu penting? Karena di saat orang lain itu batuk atau bersin, maka dia akan menyemprotkan tetesan air. Nah, tetesan air tersebut mungkin saja mengandung virus. Nah, jika kita menghirupnya, maka kemungkinan besar kita akan tertular. Nah, yang keempat, hindari keramaian dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer saat berada di luar rumah agar kita tetap aman. Kita bisa menggunakan masker seperti pada gambar atau yang lain, dan hand sanitizer pada gambar atau yang lain juga. Lanjut ke cara pencegahan yang terakhir, yang kelima, yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan menjaga kesehatan tubuh kita. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar bisa saja dengan menyapu dan mengepel setiap hari di rumah dan menyemprotkan disinfektan di sekitaran rumah. Nah, kalau menjaga kesehatan tubuh bisa dengan meningkatkan imun tubuh kita dengan cara yang pertama, berolahraga teratur minimal sekali sehari. Kita bisa menggunakan gerakan yang mudah-mudah saja ya saat berolahraga. Contohnya seperti squat jump, push up, sit up, plank, back up, ataupun yang lain-lain. Semoga bermanfaat ya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi, dan yang ketiga, minum vitamin atau suplemen, dan yang terakhir, yang keempat, bisa dengan beristirahat yang cukup. Nah, mudah kan cara mencegahnya? Jadi, yuk kita sama-sama mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana tanggapan saya terhadap situasi saat ini? Menurut saya, dengan adanya pandemi virus corona ini, tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positifnya. Contoh dari dampak negatifnya, ya saya ambil di ruang lingkup Indonesia saja. Di Indonesia, tentunya banyak manusia yang meninggal akibat virus ini. Sudah tercatat 2.965 kasus COVID-19 di Indonesia, dan 240 manusia yang meninggal akibat virus ini, dan hanya 220 orang yang bisa sembuh. Pemerintah juga sudah bekerja keras atau bekerja maksimal untuk rakyatnya. Nah, dampak negatif lainnya adalah sektor perekonomian yang rendah. Menurutnya sektor perekonomian ini diakibatkan karena pemerintah menghimbau rakyat Indonesia untuk tetap berada di rumah dan menghentikan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Nah, dampak negatif lainnya yaitu murid-murid jadi dibelajar rumahkan.
tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa jalan-jalan, cari hiburan, selain kita menjadi bosan. Nah, selain dampak negatif, ada pun dampak positif yang ditimbulkan, seperti debu dan polusi menjadi berkurang, udara menjadi bersih, dan semua manusia bisa merubah pola hidup mereka menjadi lebih sehat dan lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan kalimat Santi. Santi, Santi, Santi.